Persaingan papan atas Super League makin panas. Kemenangan Malut United atas Persib Bandung jadi alasannya. Hasil ini sendiri membuat Malut United menjadi tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir. Gimana taktik tim tuan rumah untuk kalahkan sang juara bertahan? Pertama, dengan pressing tinggi. Kedua tim datang ke pertandingan ini dengan pola yang serupa. Mereka menggunakan skema dasar 4-2-3-1. Meskipun pada prakteknya kita juga dapat melihat Persib Bandung sedikit melakukan rotasi ketika menyerang dengan menggunakan struktur 4-3-3 dengan rotasi di lini tengah. Tapi, yang paling menarik adalah pola pressing tinggi yang dilakukan oleh Malut. Ketika melakukan pressing ke depan, Laskar Kiraha menggunakan struktur 4-4-2. Mereka melakukan pressing tinggi untuk dua hal. Yang pertama, untuk menutup semua opsi operan di lini tengah. Dan kedua, punya pemain yang cukup untuk menekan para pemain Persib yang melakukan goal kick. Para pemain Malut terbukti dapat melakukan taktik ini dengan baik. Seringkali, David da Silva sukses memaksa Teja Pakualam untuk memainkan umpan jauh ke depan. Meskipun umpan-umpan yang diberikan sang kiper cenderung akurat, tapi ganasnya pressing Malut memberikan Maung Bandung masalah lain. Masalah tersebut adalah kuatnya duet bek tengah Malut untuk memenangi duel udara. Baik Gustavo Franca maupun Nilsson Junior tampil begitu dominan untuk menyapu bola-bola panjang di atas. Mereka pun tidak segan untuk melakukan pelanggaran jika diperlukan. Praktis, pertahanan Malut jadi sulit ditembus, dan Persib pun kesulitan melakukan progresi ke depan. Pun, jika tim tamu sukses melakukan progresi dan melakukan crossing andalan mereka, kedua bek tengah Malut selalu sigap untuk mengantisipasi umpan yang datang. Entah itu di luar atau di dalam kotak, duet Franca dan Nilsson sukses menunjukkan dominasinya dalam laga kemarin. Kedua, intensitas second ball. Para pemain Malut tidak hanya kuat berduel dalam situasi pertama, namun mereka juga bisa memenangkan aksi kedua, aksi ketiga, dan berikutnya. Hal ini pun mereka lakukan dalam kedua fase utama permainan. Ini berarti baik ketika bertahan maupun menyerang, Malut tidak kehilangan intensitas, melainkan mampu melakukan berbagai duel secara intens, sehingga berhasil memenangkan berbagai bola rebound. Intensitas ini dapat kita lihat pada kedua gol yang mereka buat. Sebelum gol pertama, Yance Sayuri sukses merebut bola kedua dari situasi sepak pojok. Meskipun tidak memenangi duel secara langsung, tapi Yance memaksa Mark Klok melakukan kesalahan di depan kotak. Momen ini berujung pada tendangan bebas lateral. Situasi bola mati pun dimaksimalkan Malut dengan baik. Meskipun eksekusi Ciro kurang optimal, namun tim tuan rumah sukses memenangkan aksi kedua di depan kotak. Bola liar pun diberikan kepada Igor Inocencio di area berbahaya, yang berhasil menyundul masuk, sekaligus membuka keunggulan Malut di pertandingan ini. Intensitas tinggi pun dapat dilihat dalam gol kedua. Situasi defensif saat corner berhasil disulap oleh Malut menjadi suatu serangan yang mematikan. Adalah pressing Yance Sayuri dan rekan-rekan yang menjadi kunci dari gol ini. Kerja keras dan determinasi mereka berbuah manis. Setelah direbut Yance, bola langsung dimainkan kepada Ciro yang datang. Sang mantan pun berhasil menjebol gawang tim yang membesarkannya. Gol penting Ciro ini pun memastikan timnya mengakhiri babak dengan keunggulan 2 angka. Ketiga, pemilihan pemain. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola pernah berkata, taktik berbicara tentang tipe pemain apa yang kita punya, kemampuan apa yang mereka kuasai, dan pelatih harus beradaptasi kepada kualitas yang mereka miliki. Mungkin ini kalimat yang ada di pikiran Coach Hendro Susilo ketika memilih pemain jelang kick-off melawan Persib Bandung. Pasalnya, ada 2 pergantian besar yang ia buat dalam pertandingan ini. Yang pertama adalah memarkir gelandang serang andalan Tyrone Del Pino. Sebelumnya, nama Tyrone selalu menjadi pilihan pertama dalam daftar starter Malut di Super League musim ini. Dia pun bahkan sukses membuat 4 gol dan 1 assist dalam 5 laga ke belakang. Digantikannya Tyrone oleh Ciro di pos gelandang serang sempat mengagetkan beberapa orang. Terlebih, ini bukanlah posisi asli Ciro yang biasanya bermain di pos sayap kiri. Namun ternyata pergantian ini berjalan sempurna. Mobilitas dan kualitas Ciro terbukti jadi pembeda. Pasalnya, kedua gol Malut berasal dari kontribusi sang pemain yang kini santer dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi. Pergantian kedua adalah memasang Alan Jose Bernardon di bawah Mistar. Sebelumnya, nama Alan sendiri bukanlah pilihan tetap di gawang Malut. Adalah Angga Saputro yang biasanya menjadi starter bagi Laskar Kiraha. Alan sendiri pun terakhir bermain hampir 3 bulan lalu saat Malut mengalahkan Bayangkara di akhir September. Namun, pemilihan Alan sebagai starter ternyata berbuah manis. Sang kiper berhasil melakukan berbagai penyelamatan gemilang untuk menjaga gawang Malut tetap tidak kebobolan. Yang paling krusial, jelas aksinya dalam situasi 1 lawan 1 melawan Andrew Yung di awal babak kedua. Sejumlah aksi penting Alan menjadi pembeda dalam laga ini. Sang penjaga gawang pun sukses membuat Persib gagal mencetak gol. Menariknya, ini adalah kali pertama dalam musim ini di mana Maung Bandung sama sekali gagal membobol gawang lawan. Untuk itu,
Kredit penuh perlu kita berikan bagi Coach Hendro Susilo yang amat jeli dalam menentukan taktik berdasarkan pemain yang tersedia. Sengit, ketat, dan panas. Persaingan Super League makin bergelora. Kemenangan Malut membuat Persib gagal menyalip sang rival abadi di klasemen sementara. Tidak hanya itu, tapi torehan 3 poin juga membuat nama Malut semakin mendekati para pemuncak klasemen. Bagaimana menurut kalian? Tim mana yang akan jadi juara Super League akhir musim ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.